Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan sambil mimin makan nih ya guys. Yuk. Bab 2457 Tantangan, kurang dari sehari kemudian. Fang Chunxian adalah orang pertama menerima berita tersebut. Setelah Ting Fang kembali ke Gunung Fang Chun sendirian, dia buru-buru menemui leluhur Tiga Chun. Ketika dia menceritakan kepada leluhur Tiga Chun segala sesuatu tentang apa yang terjadi di pavilion penekan setan, leluhur Tiga Chun tercengang. Dia tidak akan pernah memikirkan hal ini. Bocah Li Fugui ini sebenarnya mampu menguasai 3 dari 6 sekte utama dalam waktu yang singkat. Kekuatan seperti itu, saya khawatir di dunia seni bela diri kuno akan sulit menemukan seseorang seperti dia dalam 1000 tahun. Selain terkejut, Patriark Tiga Chun buru-buru mengumpulkan murid-muridnya ke aula utama. Biarkan Ting Fang memberitahu beberapa tetua tentang situasi spesifiknya. Beberapa tetua yang hadir terdiam. Sampai hari ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Menyerah saja pada Li Fugui, tak seorang pun sanggup menelan kehinaan ini. Tetapi jika mereka tidak menyerah, apakah mereka benar-benar harus menunggu Li Fugui datang ke Gunung Fang Chun dan kemudian membunuh mereka semua? Ketika leluhur Tiga Chun melihat tidak ada seorang pun yang memberi nasihat, garis-garis hitam muncul di dahinya. Dia mengelus jenggotnya, berdiri dan merenung, "Mengapa kamu tidak berbicara?" Menghadapi pertanyaan itu, Ting Fang menjawab dengan hati-hati, "Grandmaster, menurut pendapatku, kita harus pergi ke Sekte Sanxing dan Kuil Delapan Dewa untuk membahas tindakan balasan. Menurutku, dengan keluarga Fang Chunxian kita pasti tidak akan mampu menghentikan Li Fugui dan yang lainnya. Namun jika kita bertiga bersatu, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk menang." Si penebang kayu menghela napas dan berkata, "Kurasa ini satu-satunya cara sekarang. Kita tidak bisa menyerah begitu saja padanya. Kan, Gunung Fang Chun telah berdiri di bagaimanapun juga dunia seni bela diri kuno selama 1000 tahun. Jika kita menyerah langsung kepada Li Fugui, bukankah kita akan diolok-olok oleh semua sekte di dunia?" Patriark Tiga Chun mendesah tak berdaya. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke gerbang Sanxing sekarang. Ling Niu, kamu tinggal di sini sebentar dan urus urusan yang relevan di gunung untukku sampai aku kembali." Ling Niu dengan senang hati menerima pesanannya. Patriark 3 inci memanggil lembu 1 inci dan bergegas menuju gerbang Sanxing. Sama seperti leluhur Tiga Chun, 3 dewa murni dari Sekte Sanxing dan Master Mimpi dari Kuil Delapan Dewa tentu saja tidak mau tunduk kepada Li Fugui, seorang udik. Setelah berdiskusi dengan para tetua sekte, Guru Mengxian tiba-tiba tiba di Sekte Sanxing pada hari yang sama dengan Patriark San Chun. Di kaki Gunung Sanxingmen, Zenren Mengxian dan leluhur tua San Chun bertemu satu sama lain secara langsung. Setelah keduanya bertemu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka semua tersenyum pahit, terjadi keheningan sesaat. Zenren Mengxian berbicara lebih dulu dan berkata kepada leluhur tua San Chun, "Saudara San Chun, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kalau akhir-akhir ini kamu tampak semakin tinggi." Senyum di wajah leluhur tua San Chun membeku. Segera. Awalnya, dia berencana untuk berbicara baik-baik dengan Guru Meng Tian. Diskusikan bagaimana 3 sekte utama harus bersatu dan melawan musuh asing. Tak disangka, kini setelah mendengar ucapan leluhur Tiga Chun, dia pun langsung menjadi geram. Mereka berasal dari Gunung Fang Chun, dan karena teknik yang mereka praktikkan berbeda dari sekte lain, orang-orang di sana umumnya tidak terlalu tinggi. Semua pengikut sekte tahu bahwa di Gunung Fang Chun, semakin pendek tingginya, semakin kuat kekuatan individunya. Dan dia adalah penguasa Fang Chun.
Sekarang tingginya kurang dari 80 cm. Berdiri di depan guru Meng Tian, bagaikan bayi yang minum susu dalam pelukannya. Walaupun mereka telah mencapai level ini, mereka tidak memiliki tuntutan yang terlalu tinggi terhadap penampilan, juga tidak merasa rendah diri karenanya. Tetapi jika ada orang yang berani menghinanya dengan cara seperti itu, tentu dia tidak akan membiarkannya. Saudara Meng Xian, mengapa kata-katamu begitu buruk? Apakah kamu berhubungan seks dengan murid-murid perempuanmu dalam mimpimu tadi malam? Lagi pula, tidak ada orang lain di sekitar mereka sekarang. Terlebih lagi, para tetua yang mereka bawa berdiri lebih dari 10 meter jauhnya dari mereka. Jadi mereka tidak takut didengar saat berbicara. Jadi mereka berdua mulai saling menyemprot seperti penjahat jalanan. Master Meng Tian menatap leluhur Tiga Chun dan berkata sambil terkekeh, "Saudara San Chun, mengapa kamu masih marah? Aku hanya bercanda denganmu untuk menenangkan diri." Leluhur Tiga Chun seperti anak kecil, putar saja kepalamu. Dia meludah ke tanah, dia mengumpat dengan keras, "Santai saja, bagaimana bisa kamu menggoda orang lain seperti ini?" Master Meng Tian berjongkok di depan Patriark 3 inci, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Patriark 3 inci seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak melon. Pada saat ini, leluhur Tiga Chun tiba-tiba menggunakan kekuatannya. Lalu aku melihat bola cahaya merah mengelilingi tubuhku. Zenren Meng Xian buru-buru berdiri dan mundur. Dia tersenyum dan berkata kepada leluhur Tiga Chun, "Saudara Tiga Chun, aku bercanda denganmu, jangan marah. Katakan padaku, kita berdua adalah penguasa sekte, tidak bisakah kita bercanda sedikit saja? Maafkan aku akan menebus kesalahanku padamu, oke?" Melihat tatapan pengecut dari Master Meng Tian, Patriark Tiga Chun mengumpulkan energinya, menunjuk ke arah Master Meng Tian dan berkata kata demi kata, jika bukan karena ini, Li Fugui datang untuk membunuhku, aku pasti akan membuatmu membayarnya." Meng Tianzhen menyeringai dan berkata, "Ya, benar, kita benar-benar tidak bisa memiliki perselisihan internal ketika kita menghadapi musuh yang kuat, kan? Persatuan adalah prioritas pertama." Sambil berbicara, murid yang naik gunung untuk melaporkan situasi muncul di depan keduanya. Tetua Jinxing dari Sekte Sanxing segera membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang, dua tetua. Leluhurku sedang menunggu kalian di aula utama sekarang, semua orang ikuti aku." Master Meng Xian dan Patriark San Chun juga menarik pikiran mereka untuk sementara waktu. Setelah mereka membalas salam Jin King bersama-sama, kemudian dia mengikuti Jin King dan berjalan menuju gunung. Tidak lama, rombongan tiba di aula Sanxing. Begitu aku memasuki pintu, Patriark Tiga Murni sangat antusias dan cepat melangkah maju untuk menyambutku. "Saudara Meng Xian, Saudara San Chun, mengapa kalian datang ke Sekte Sanxingku?" Awalnya, ketika aku mendengar laporan dari para murid di luar sekte, saya agak tidak percaya. Baru setelah bertemu kalian berdua, saya percaya itu benar. Patriark Tiga Chun adalah orang yang lugas. Alasan mereka datang ke sini kali ini adalah untuk membahas cara menghadapi Li Fugui bersama. Jadi, dia tidak bertele-tele dengan tiga orang suci. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia langsung ke intinya dan berkata, "Saudara Sanxing, hanya ada 3 dari kita yang tersisa dari 6 sekte utama. Kamu sudah tahu situasi di pavilion penakluk iblis. Dalam 3 hari, Li Fugui mungkin datang ke sini, gerbang Sanxing atau Gunung Fangchun saya. Tidak peduli di mana dia akan berada dalam 3 hari, 3 sekte yang tersisa pasti akan melawan Li Fugui. Jadi, Saudara Meng Tian dan aku datang kepadamu hari ini karena kami ingin bekerja sama denganmu, membahas cara untuk menghadapi Li Fugui.
Begitulah yang dia katakan, tentu saja tiga dewa murni tidak perlu lagi menyembunyikannya. Setelah menjilati bibirnya yang kering, senyum di wajahnya tiba-tiba berhenti. Setelah menghela napas, dia berjalan menuju singgasananya sebagai pemimpin sekte Sanxing, sambil melambaikan tangan kepada Jin King dan yang lainnya, sambil berkata, "Pertama, berikan kepada kedua pemimpin." Dan para tetua membuat teh. Mendengar ini, Jin King dan yang lainnya segera menjadi sibuk. Zenren Mengxian dan Patriark Sanjun juga maju dan duduk di kursi. Adapun para tetua lainnya, mereka berdiri di belakang pemimpin sekte masing-masing. Setelah teh diletakkan di depan beberapa orang, Patriark Tiga Murni duduk di singgasananya, lalu menatap orang-orang di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Li Fugui, seorang udik, benar-benar dapat mengalahkan salah satu dari 6 sekte besar dalam waktu sesingkat itu. Dalam waktu yang singkat, 3. Terutama paviliun penakluk iblis, yang direbut dalam waktu 3 hari. Ini hanyalah sebuah rekor yang telah dipecahkan oleh semua orang besar di dunia seni bela diri kuno." Ketika Patriark Tiga Chun mendengar ini, dia bertanya balik, "Mungkinkah saudara Sanxing ketakutan, kan?" Leluhur Sanxing mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara nyaring, "Mengapa kamu berkata seperti itu?" "Aku hanya mengatakan bahwa Li Fugui kuat. Aku tidak mengatakan bahwa aku takut padanya." Patriark Tiga Chun memandang Master Meng Tian dan bertanya, "Saudara Meng Tian, apakah Anda akan mengatakan itu? Apakah Anda ingin duduk di sini dan melihat saya dan saudara Sanxing membahas masalah ini?" Meng Tianzhen berkata dengan tenang, "Saudara Sanjun, katakan sekarang apa yang akan Anda lakukan." Dia sudah memikirkan rencana dalam perjalanan ke sini. Jadi setelah Master Meng Tian menanyakan hal ini kepadanya, dia berkata kepada mereka, "Sejujurnya, aku memikirkan banyak rencana dalam perjalanan ke sini. Tapi singkatnya, untuk menghadapi Li Fugui kali ini, kita bertiga harus menyatukan kekuatan kita. Jika memungkinkan, kita bisa menantang Li Fugui. Pilih beberapa hari di pagi hari untuk belajar darinya. Jika kita menang, nanti, kita akan meminta Li Fugui untuk menyerahkan sumber daya pengobatan spiritual desa Xiaoxi. Sejak saat itu, 6 sekte utama di dunia akan langsung menjadi 3 sekte utama kita. Kita bertiga akan bersama-sama mengendalikan dunia seni bela diri kuno. Jika kita kalah, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita akan menyerah padanya. Tentu saja, saya pikir selama kita bertiga bisa bersatu melawan musuh, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan Li Fugui." Guru Meng Tian menatap 3 dewa murni, tersenyum, bertanya, "Saudara Sanxing, bagaimana denganmu? Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Sebenarnya, gagasan leluhur Sanxing bertepatan dengan gagasan leluhur Sanjun. Saat ini adalah satu-satunya cara untuk memberi mereka jalan keluar. Mustahil baginya untuk memimpin semua pengikut dari 3 sekte utama untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan Li Fugui, bukan? Jika memang itu benar-benar terjadi, menang bukanlah masalah besar. Paling-paling, 3 sekte besar akan kehilangan beberapa pengikut. Tapi jika Anda kalah, sejak saat itu, tidak akan ada tempat bagi 3 sekte utama mereka di dunia seni bela diri kuno. Dengan ide ini dalam pikiran, 3 sekte murni mengangguk dan berkata, "Menurutku metode saudara Sanjun memang layak. Tapi sekarang, Li Fugui ada di paviliun penakluk iblis. Kita 3 sekte besar tidak bisa membawa orang ke paviliun penakluk iblis untuk bersaing dengannya, kan? Lainnya belum lagi, pegunungan Fumo 500 li bisa menjebak kita di dalamnya." Pada saat ini, Patriark Tiga Chun mencibir dan berkata, "Bagaimana kita bisa melakukan hal bodoh seperti itu?
Karena kedua pria itu, jika kau setuju dengan strategiku, kurasa kita harus melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Kita akan mengirim para tetua ke pavilion penakluk iblis untuk menantang Li Fugui dan melihat apakah dia akan setuju. Jika dia setuju, maka kita bisa maju, pergi cari dia dan sepakati tempat dan waktu untuk kompetisi. Jika dia tidak setuju, maka kita akan membakar pegunungan Fumo sepanjang 500 li ini dan membakarnya sampai menjadi abu. Suara itu baru saja jatuh. Master Meng Tian tampak khawatir dan berkata, "Saudara San Chun, bukankah ini agak terlalu ekstrim? Jika kita benar-benar membakar pegunungan Fumo, apalagi ronde ke-6, 100.000 pasukan utara, aku tidak akan bisa mengalahkan mereka. Aku khawatir mereka tidak akan membiarkan kita pergi, kan?" Patriark 3 inci berkata dengan wajah gelap, "Sekarang ini masalah hidup dan mati, bisakah kita masih peduli?" Selain itu, Biro ke-6, sebelumnya mereka bersikap adil dan adil, tetapi sekarang, mereka jelas-jelas berada di pihak Li Fugui. Dan kamu seharusnya sudah mendapat berita itu, kan? Li Fugui sekarang adalah anggota Biro ke-6. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak langsung pergi ke divisi ke-6 untuk masalah yang dianggap sebagai kebaikan hati kami yang paling besar. 3. Orang suci mengangguk dan berkata, "Kata-kata saudara San Chun masuk akal. Saya juga pernah mendengarnya. Li Fugui telah disuap oleh Biro ke-6. Aku bahkan merasa bahwa dalang di balik semua ini kemungkinan besar adalah permainan ke-6. Patriark 3 Chun berdiri dan berkata, "Jangan khawatir tentang siapa yang ada di balik ini untuk saat ini. Jadi, kita semua ada di sini hari ini. Beberapa hari yang lalu, kami dari Gunung Fangchun mengirim tetua Tingfang. Jadi kali ini aku akan membiarkan tetua Tingfang pergi." Setelah mengatakan ini, Patriark 3 Chun menatap Penatua Tingfang dan berkata kepadanya dengan serius, "Saya akan menulis surat tantangan nanti, dan Anda akan pergi ke pavilion penakluk iblis lagi dengan surat tantangan." Tingfang dengan cepat melangkah maju dan mengangguk setuju. Zhenren Mengxian dan Patriark Sanxing melihat bahwa Patriark San Chun telah membuat pengaturan. Mereka tidak banyak bicara. Mereka semua berbalik dan menatap para pengikut yang pergi ke pavilion penakluk iblis terakhir kali. Membuat keputusan yang sama, 3 hari berlalu dengan cepat. Pagi itu, di aula penakluk iblis, pavilion penakluk iblis, Li Fugui berdiri di pintu masuk aula dan melihat keluar. Tidak lama, hanya terdengar teriakan keras dari luar pintu. "Master Lembah Li, Yang Mulia, 3 sekte utama telah mengirim orang lagi." Sebelum kata-kata itu selesai, setan pembakar bergegas menghampiri Li Fugui. Di aula utama, Hua Duo, Sister Ming dan yang lainnya sedang mengobrol. Setelah mendengar apa yang dikatakan Burning Demon, mereka semua diam dan berjalan menuju Burning Demon bersama-sama. Fu Mo Yuanzong, Kui Sao dan Suan Ming Tianxi juga melangkah maju bersama dan mengepung Fan Mo. Li Fugui bertanya, "Berapa banyak orang yang dikirim oleh 3 sekte besar kali ini?" Fan Mo menjawab dengan jujur, "Hanya 3 orang kali ini, dan mereka adalah 3 tetua yang kau usir terakhir kali." Li Fugui menyentuh kepalanya. Karena dia belum pernah bertemu dengan ketiga orang itu sebelumnya. Dia tidak yakin apa niat mereka datang ke pavilion penakluk iblis. Dengan rasa ingin tahu, Li Fugui tersenyum pada Fan Mo dan berkata, "Karena kamu sudah di sini, bawa saja mereka ke sini." Fan Mo mengangguk cepat, lalu dia berbalik dan terbang cepat menuruni gunung. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Fan Mo datang dengan 3 tetua, Tingfang, Sui King dan Tie Guai. Dibandingkan dengan terakhir kali dia memberontak, kali ini, setelah ketiga tetua datang di hadapan Li Fugui, Fu Mo Yuanzong dan yang lainnya,
mereka semua berlutut dan bersujud. Lihat situasi ini, Li Fugui segera mulai menggunakan kekuatan mentalnya, dan setelah melihat pikiran ketiga orang itu, dia sangat gembira. Tentu, di depan semua orang, Li Fugui tidak secara langsung mengungkapkan pikiran ketiga orang itu. Sebaliknya, dia bertanya kepada ketiga orang itu sambil tersenyum, "Mengapa kalian bertiga kembali begitu cepat? Bagaimana? Apa yang dikatakan pemimpin klan kalian?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Tetua Ting Fang berbicara terlebih dahulu dan menjawab Li Fugui dengan serius. "Sebagai tanggapan terhadap guru lembah Li, leluhur kami meminta saya untuk membawakanmu sesuatu." Bersambung.